baristanya, dia skillnya sudah bagus. Maaf, skillnya sudah bagus dan cara meraciknya bisa disajikan, itu bisa menjadi sustainable competitive advantage. Jangan lupa ya. Tapi jangan sampai kalian meng-highlightnya inti dari permasalahannya adalah barista yang gajinya kurang. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai, oh produksi ini terlalu mahal. Oh berarti ini ada kekurangan mesin, karena itu masuk ke bagian operasi. Yang lebih di-highlight bagian pemasaran. Kalau misalkan di coffee shopnya pakai mesin kopi yang dari Italia yang mahal harganya berapa puluh juta, itu bisa jadi sustainable competitive advantages. Yang tangible. Oke? Jadi bedakan mana yang masuk ke inti permasalahan operasi, SDM atau keuangan, dan mana yang bisa menjadi competitive advantages yang bisa disajikan menjadi konten komunikasi pemasaran. Ya, jelas ya? Jelas, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Bu, mau oh iya, tanya. Oke, Jadi kan kemarin tuh yang dijelasin sama Pak Cisep tuh yang nyari isu bisnis tuh ada, kalau nggak salah tuh di poin 4 tuh ada harusnya 3 jenis kompetitor yang sama ya Bu. Buat kayak dianalisis apakah permasalahannya sama apa enggak kayak gitu. Nah kalau misalnya Bu, di daerah saya tuh cuma ada satu pesaing lain gitu Bu dari bidang properti. Itu bagaimana Bu? Kalau misalnya di Parigi, dari mau iya. ambilnya di lingkup Parigi atau Pangandaran? Karena di Pangandaran itu ada banyak properti kan, bisnis properti yang pasarnya sudah kebentuk, yang komunitasnya sudah kebentuk, yang lingkungan perumahannya juga sudah kebentuk, itu juga sudah ada kan di Pangandaran? Halo, Novi? Halo? Novi? Jelas nggak yang tadi saya sampaikan? Berarti boleh dari wilayah lain yang penting satu Pangandaran gitu ya, Bu? Untuk kabupaten, betul. Oh iya. Karena Iya, Bu. di Parigi memang ada berapa perumahan? Kalau setahu saya ada 3, berarti pesaingnya hanya 2, Bu. Kalau daerah Parigi yang saya maksudnya, Bu. Nah, dari ketiga perumahan tersebut sudah ada yang terbentuk ekosistem atau lingkungan perumahannya yang sudah bagus, sudah ada? Ada, Bu. Ada satu atau gimana? Yang itu yang Parigi dekat SMA. SMA dekat alun-alun atau dekat Dekat SMA? bundaran Parigi, Bu. SMA Parigi. Oke, itu yang sudah kebentuk ya berarti. Iya, Bu. Oke, berarti kalau gitu ada 2 kompetitor tambah satu lagi, ambil aja yang dari Pangandaran nggak apa-apa. Oh iya. Iya, Nah, Bu. oh ya, gini. Jadi kalau kalau kalian mau melakukan benchmarking, kalau saran saya, ambil perusahaan yang lebih tinggi kualitasnya atau skala bisnisnya yang lebih tinggi daripada perusahaan yang mau kalian teliti. Karena dari sana kalian bisa benchmarking, bisa melihat ide-ide apa yang sudah berhasil dari mereka. Kemudian kalau ide tersebut diterapkan di saran untuk proyek kalian ini, apakah berhasil atau enggak? Nah, akan berhasil atau tidaknya nanti di test drive dengan penyebaran kuesioner yang tahap kedua. Itu. Oke, tadi Nurung mau nanya, Novi udah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Nurung? kalau buat progres di coaching selanjutnya itu harus ada ketentuannya atau gimana, Bu? Atau gimana?
Gini, nah coaching selanjutnya saya berharapnya sudah ada progres. Setidaknya kalian sudah tahu inti permasalahan dan file frameworknya. Dan sudah dalam tahap penyebaran kuesioner. Entah kuesioner atau in-depth interview itu belum belum selesai atau belum complete, itu nggak apa-apa. Yang penting sudah menyebarkan kuesioner dulu. Oke. Dan nanti teknisnya satu tim coaching dengan saya sendiri. Terus yang lainnya? Karena nanti akan lebih panjang sih sebenarnya. Kalau per tim. Gimana? Kan tadi satu tim sama Bu Linda kan, terus yang Iya, lainnya gimana? Bu? Iya, jadi nanti di jadwal. Kalau ini kan hanya perwakilan saja, ketua saja. Oh, oke. Nah, nanti satu tim, ketua sama anggotanya hadir. Misalkan dari jam 8 pagi, saya kasih waktu 15 atau 30 menit untuk coaching satu tim tersebut. Nah, nanti satu harian full 7 tim sudah selesai. Teknis yang mau coaching siapa dulu, itu kalian sendiri yang menentukan. Oke? Dan sudah harus ada dokumennya. Draft. Entah itu PPT atau entah itu dalam bentuk Word. Kalau buat coaching selanjutnya itu berarti kalau waktu penyebaran kuesioner tuh berarti kita harus setelah apa sebelum melakukan deep interview Bu? Sama ownernya. Sama setelah dari owner. Oh, Karena tujuan penyebaran kuesioner, kalian untuk mengetahui persepsi pelanggan. Kalian sudah tahu dulu resources-nya, kalian sudah tahu dulu kapabilitasnya. Dan strategi pemasaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut seperti apa. Nah, kemudian dengan penyebaran kuesioner kalian jadi tahu perusahaan sudah melakukan A, tapi persepsi pelanggan perusahaan belum melakukan A. oke. Misalkan, contohnya dari properti ini tadi. Dari properti Parigi, tim marketingnya sudah bilang, oh kami sudah ada kok itu sosial media, kami sudah ada kok di Twitter, saya juga sudah bikin kok Facebook, dan banyak antusias pelanggan, antusias orang yang ingin membeli perumahan. Akan tetapi, pada saat kalian menyebar kuesioner, orang-orang tidak tahu sama sekali bahwa mereka punya sosial media. Nah, itu ada gap. Dari situ permasalahannya muncul. Oke? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya, Bu. Silakan. Tadi kan contohnya kalau properti nyari pesaingnya properti. Berarti nanti saya juga harus nyari pesaing dari Jarum, misalkan dari rok lain gitu, Bu. Iya, betul. Merek lain. Iya, terus Bu, kalau isi dari kuesionernya itu nanti konsultasi ke Ibu atau gimana, Bu? Kayak gitu boleh konsultasi dulu, tapi yang penting kalian sudah harus tahu kapabilitasnya apa. Dan sudah harus punya draft pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Sama seperti kemarin pas saat UTS. Iya, Bu. Kalau yang in-depth interview ke ke owner atau ke itunya berarti bisa online atau bisa langsung ya, Bu? Iya, bisa. Tergantung kalian enaknya bagaimana dan orang tersebut enaknya bagaimana. Baik, Bu. Jangan lupa di-record juga. Saya mau tanya Bu, Iya, silakan. kalau misalnya ganti terus umur minimal perusahaannya itu berapa Bu? 1 tahun. 1 tahun. Atau 2 tahun lah. 2 tahun biar lebih biar lebih stabil. Jadi sudah ada konsumennya. Kalau misalnya kurang dari 2 tahun tapi udah banyak gitu Bu? Kalau kayak gitu udah nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah bisa dapat 100 responden nggak apa-apa. Responden yang beneran tahu ya.
Oke, ada lagi yang mau Bu, mau ditanyakan? nanya Bu Mm-mm. tentang kompetitor Bu. Kan kalau itu kata Ibu kan tadi kita bisa ngelakuin benchmarking ya Bu. Nah, Betul. kira-kira kalau apa ya kompetitornya itu dia tuh umurnya lebih muda daripada apa yang saya teliti ini Bu, kedai kopi Teras Senja. Mm-mm. Tapi dia Mm-mm. itu maju gitu Bu karena apa ya dari ini itu dia tuh lebih gede gitu Bu dari ininya. Gak apa-apa Bu kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Hmm. Pokoknya yang penting skala bisnisnya atau ada sesuatu yang bisa kalian pelajari dari benchmarking tersebut. Nah Bu, kalau untuk ngebenchmarknya dengan apa kita dapat info-info tentang kompetitornya itu gimana Bu kira-kira Bu? Bisa pakai data sekunder. Oh, data sekunder dari perusahaan tersebut aja Bu? Iya, kalian cari-cari terus kalian kalau misalkan kalian bisa tahu punya teman yang beneran sering ke saya tahu banget dengan kopi yang itu yang pesaingnya itu. Dan saya merasa lebih suka sama pesaingnya. Wawancara saja teman kamu itu. Tapi berarti harus tahu dua-duanya ya Bu? Nggak harus tahu dua-duanya, nggak apa-apa. Oh. Yang penting tahu banget tentang yang pesaingnya itu. Berarti kalau di yang pesaingnya itu saya ambil kayak baristanya itu boleh kan Bu ya? Boleh. Minimal 3 ya Bu kompetitor ya Bu? Iya, minimal 3. Oke Bu. Kasih Bu. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah, coachingnya sudah sampai di sini saja. Sepertinya baru itu sih Bu yang masih. Baru itu saja ya. Pokoknya dalam 1 atau 2 hari kalian sudah harus fix lokus penelitiannya. Ya Bu. Oke, langkah selanjutnya wawancara langsung dan mengumpulkan data sekunder. Ibu mau nanya lagi Bu. Kalau misalkan nih Bu, saya ngambil kan itu yang Teras Senja tuh dekat rumah saya Bu, Jakarta. Nah, saya ngambil kompetitornya tuh Jakarta, tapi itu beda wilayah gitu Bu. Kan saya Jakarta Pusat. Nah, yang satu lagi di Jakarta Timur gimana Bu? Asal bisnisnya masih sama, nggak apa-apa. Iya, bisnisnya sama-sama kopi Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Oh ya, boleh. Kasih. Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya Bu, akhiri sampai di izin sini bertanya, Bu. ya. Kalau misalkan media promosi yang digunakan sama ini Bu, sama rival, sama kompetitor kita tuh lebih apa? Lebih bagus. Lebih bagus daripada yang lain, Lebih sedangkan keren. yang bisa jadi sama dibandingkan dengan yang kita teliti itu gimana ya Bu? Ntar itunya. Nggak apa-apa, malah nggak apa-apa. Karena kalian bisa menganalisis, oh strategi yang seperti ini loh yang disukai sama pelanggan. Oh, cara komunikasi yang seperti ini loh yang lebih sampai ke pelanggan. Dan juga ada kontennya, desainnya, atau channel-channel yang mereka pakai. Itu nggak apa-apa. Baik Bu. Jadi Terima kasih. itu bisa membantu kalian supaya kalian lebih aware lagi, supaya lebih terbuka lagi ide kreativitas kalian. Oke? Sudah? Baik, Bu. Udah Bu, terima kasih. Sudah ya? Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini coachingnya. Saya harap dalam 1-2 hari sudah ada fix dan kalian sudah mulai melangkah ke tahap selanjutnya ya. Kurang lebihnya untuk coaching hari ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.